Miris sekali ya kalau kita lihat informasi tadi yang sudah kami sampaikan ke Anda pemirsa, dan untuk membahas lebih lanjut mengenai fenomena KDRT yang kembali marak belakangan ini sudah tersambung bersama kami adalah psikolog Ajeng Raffiando. Selamat siang Mbak Ajeng. Selamat siang. Mbak Ajeng, kalau kita lihat Mbak, ini kan marak ya fenomena KDRT yang berujung kematian. Ada yang melakukannya di depan buah hatinya begitu. Sebenarnya apa yang salah dengan hal ini begitu? Kenapa bisa terjadi seperti ini, kekerasan dalam rumah tangga? Iya, kalau kita bicara KDRT tentu saja banyak hal yang memicu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Tapi juga jangan dilupakan kita hidup di masyarakat yang cenderung patriarkal, di mana fungsi seseorang atau peran suami itu menjadi salah satu hal yang cukup signifikan. Dan sayangnya kalau kita bicara terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, ada kesan bahwa banyak keluarga tidak memahami bahwa yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Banyak sekali orang-orang yang tidak punya pemahaman hal tersebut lah yang menyebabkan kekerasan ini terus-menerus terjadi, bahkan bisa berujung kepada kematian. Oke, tapi sebetulnya kalau kita bedah nih Mbak Ajeng, apa sih yang memicu banyak, kalau kita lihat di beberapa kasus terakhir, suami tega menganiaya istrinya sendiri. Apa sih yang sebetulnya memicu hal ini terjadi Mbak? Iya, kita lihat penyebab KDRT itu banyak sekali ya. Ada yang disebabkan karena kondisi ekonomi, ada perselingkuhan, ada ketidaksesuaian antar pasangan, ada juga di mana kondisinya perselisihan kerap terjadi yang berujung kepada konflik yang makin membesar dan akhirnya juga muncul juga agresivitas di antara pasangan. Sehingga kita perlu memahami bahwa yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga sebetulnya juga perlu kita lihat sebagai fenomena di mana kekerasan-kekerasan ini akan bisa terus-menerus terjadi kalau tidak ada upaya pencegahan sebelumnya. Pencegahan ini adalah terkait dengan bagaimana kita melindungi anggota keluarga kita supaya setiap anggota keluarga menyadari bahwa memang tidak diperbolehkan terjadinya kekerasan baik fisik maupun verbal terhadap anggota keluarga yang lainnya juga. Oke, apa ini juga pemicunya atau efek dari seseorang yang tidak bisa menahan emosi, tidak bisa mengkontrol emosi, begitu? Iya, ada kondisi di mana seseorang individu saat dia dibesarkan, dia tidak belajar bagaimana caranya mengelola dirinya sendiri dan justru malah meluapkan emosinya dan melampiaskan emosinya tersebut dengan cara yang agresif, yaitu melakukan kekerasan. Hal inilah yang sebetulnya perlu kita sadari bahwa kapasitas seseorang untuk bisa mengelola emosinya, mengelola agresivitas dalam dirinya, hal inilah yang harusnya perlu disadari supaya nanti ketika individu tersebut berada di dalam suatu rumah tangga, dia tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada anggota keluarga yang lain. Oke, itu kan faktor dari dalam ya Mbak Ajeng. Ada nggak sih yang sebetulnya yang menjadi pemicu dari faktor luar, dari faktor eksternal ya mungkin kita bisa katakan? Ya, kalau kita bicara ada faktor internal maupun eksternal, biasanya di dalam rumah tangga sendiri pun sudah akan ada banyak kompleksitas dari permasalahan yang dihadapi. Tadi saya sempat menyebutkan bahwa misalnya kondisi ekonomi, kemudian misalnya seseorang dibesarkan di dalam lingkungan yang penuh dengan agresivitas. Hal itu bisa memicu seseorang merasa bahwa memang agresivitas itu hal yang wajar terjadi. Kita lihat di norma masyarakat maupun budaya, yaitu apakah memang hal-hal inilah yang ternyata menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga makin menjadi. Jadi misalnya nih kita bisa melihat tayangan di media bahwa misalnya seseorang suami melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangannya, bahkan juga terhadap anak. Nah, hal-hal seperti inilah yang tentunya perlu dibuat suatu edukasi kepada masyarakat bahwa hal tersebut harusnya tidak terjadi. Saya rasa lebih banyak beritanya aja ya gitu ya, tapi edukasinya belum berjalan dengan baik. Oke,
Mbak Ajeng, lantas bagaimana kemudian cara untuk atau langkah preventif mencegah hal ini? Bagaimana cara kita untuk memanajemen emosi kita sendiri? Haruskah ada pelatihan sebelum menikah atau pelatihan pranikah seperti itu? Atau bagaimana cara memanajemen emosi kita? Iya, kalau kita bicara sebelum menikah tentunya kita perlu ada edukasi dari suatu lembaga untuk bisa membuat ketika seseorang akan memasuki jenjang pernikahan, dia harus memahami bahwa dia perlu juga punya kendali emosi dari dirinya sendiri. Kemudian bagaimana hal tersebut juga disadari oleh individu tersebut bahwa saat dia nanti akan berumah tangga akan ada juga beberapa hal yang bisa memicu emosinya dan pada akhirnya apakah dia juga sudah belajar mengontrol emosinya bahkan sebelum pernikahan terjadi. Oke, Mbak, jika ada orang nih yang melakukan KDRT 1 kali dan menyebutkan tidak akan mengulanginya lagi, ada nggak sih potensi orang tersebut akan mengulangi perbuatannya lagi? Iya, potensi tentunya bisa terjadi di saat seseorang tersebut tidak menyadari bahwa kekerasan bukanlah jalan keluar. Banyak orang ketika mengalami emosi kemarahan, dia berpikir bahwa emosi tersebut perlu dilampiaskan dalam bentuk kekerasan tadi. Nah, Baik, Mbak Ajeng, masih oleh bersama sebab kami? itu tentunya, halo? Oke, Ya, silakan halo? lanjutkan Mbak Ajeng. Iya, iya. Ketika seseorang sudah menyadari bahwa dia punya tendensi melakukan agresivitas, pada akhirnya dia perlu suatu cara untuk bisa mengelola emosinya dengan lebih baik lagi, sehingga tidak perlu terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, dan juga bagaimana dia bisa punya relasi yang baik dengan orang-orang yang dekat dengan dirinya. Oke, Mbak Ajeng, kalau misalnya kita lihat kasus KDRT seperti ini, memang banyak yang terlihat yang muncul ke publik itu laki-laki yang kemudian melakukan KDRT terhadap wanita. Sebaliknya pun mungkin bisa terjadi ya. Bagaimana cara kita menyadarkan diri sendiri atau menyadarkan orang lain bahwa hal itu tidak benar, tidak baik dan harus dirubah begitu? Bagaimana begitu? Dan sayangnya nih Mbak, banyak juga yang rasa-rasanya mengalami KDRT tapi tidak ingin memberitahukannya gitu karena khawatir ini nampaknya menjadi masalah ke depan gitu. Iya, saya rasa banyak orang ketika terjadi KDRT di dalam rumah tangganya berupaya untuk menutupi dikarenakan tidak menganggap ini sebagai suatu aib yang sebaiknya tidak diungkap, tersebar tidak diungkapkan ya gitu ya. Dan sayangnya ketika seseorang dalam kondisi di masyarakat yang patriarkal, budayanya itu mendukung ketika terjadi kekerasan itu menjadi sesuatu hal yang biasa saja gitu. Jadi ada seorang suami memukul istri gitu menjadi hal yang dianggap normal terjadi. Justru menurut saya bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat dan memberikan pemahaman bahwa ini bukan sesuatu hal yang normal loh. Ini bukan sesuatu hal yang seharusnya berulang kali terjadi. Dan pada akhirnya bagaimana kita mengedukasi masyarakat dan membuat norma budaya yang tadinya lebih pro kepada patriarkal tadi menjadi sesuatu hal dan membuat kesadaran bahwa yang namanya kekerasan itu memang tidak layak terjadi dimanapun. Mbak Ajeng, itu yang menurut saya perlu ditekankan kepada masyarakat juga. Lantas bagaimana ketika pasangan tersebut merasakan KDRT berkedok cinta begitu? Iya, banyak sekali ya. Kedoknya tuh cinta dengan misalnya nanti ada kata-kata khilaf gitu ya. Dan ketika itu terjadi berulang kali, kan banyak yang bilang kalau misalnya sudah sekali terjadi, tendensi untuk berulang kembali terjadinya KDRT itu cukup besar. Gitu. Jadi saat memang terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, perlu penyadaran dari pasangan bahwa ada kemungkinan hal tersebut terjadi lagi dan bagaimana individu yang menjadi pelaku kekerasan tersebut juga bisa menyadari bahwa dirinya telah melakukan sesuatu hal yang bisa menyakiti orang lain. Karena kadangkala ketika hal tersebut tidak terjadi,
ini akan terus berulang dan pada akhirnya melukai banyak pihak, bahkan juga pada akhirnya bisa terjadi korban jiwa. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Ajeng selaku psikolog. Perlu ada edukasi juga ya kepada masyarakat bahwa KDRT ini bukanlah suatu hal yang normal. Tidak bisa Penting. dibenarkan dalam hal Betul. apapun ya. Baik, terima kasih Iya, Mbak Ajeng betul informasinya. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang.